Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Sarwanur Afifah. Saya dari PG PAUD. Di sini saya akan memenuhi ujian final yaitu mata kuliah konsep dasar PAUD. Kita masuk pada materinya. Di sini saya memilih materi 6 dan 7. Materi pada pertemuan 6 dan 7 yaitu memahami sejarah PAUD dan pandangan PAUD menurut beberapa ahli. Kita masuk pada sejarah PAUD. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa tersebut setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda 1908 sampai dengan 1941 dan masa penjajahan Jepang 1942 sampai dengan 1945. Keberadaan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari kindergarten yang juga dikenal dengan nama Froebel School di seluruh dunia. Selanjutnya, seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum bumi putra semakin dirasakan. Froebel School yang tadinya hanya untuk anak-anak keturunan Belanda, Eropa, dan bangsawan, mulai dikenal oleh cendekiawan muda pribumi pada tahun 1919. Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulum dan materi pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran agama. Bustanul Atfal ini ditunjukkan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi Eropa. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, lembaga pendidikan sejenis PAUD terus berlanjut, tetapi keberadaannya semakin berkurang. Pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD, namun hanya melengkapi kegiatan kelasnya dengan nyanyi-nyanyian Jepang. Berikut periode setelah kemerdekaan yang dibagi menjadi beberapa periode tahun, yaitu 1945 sampai dengan 1965 dan seterusnya. Pada periode 1945 sampai dengan 1965 ditandai dengan berdirinya Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta yang digagas oleh Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Periode 1965 sampai dengan 1998 ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikan kurikulum versi 1964 yang dikenal dengan kurikulum gaya baru. Pada periode 1998 sampai dengan 2003 ditandai dengan adanya otonomi pendidikan yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah-daerah. Kita masuk pada pandangan PAUD menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia memandang bahwa anak itu sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing, serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu menurut Friedrich William August Froebel. Pandangannya tentang anak banyak dipengaruhi oleh Pestalozzi serta para filsuf Yunani. Froebel memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang berikut yang terakhir, John Amos Comenius. Comenius sangat percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak atau kematangan dan memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan seluruh inderanya.
Pembelajaran semacam itu merupakan pembelajaran yang paling baik karena pengalaman-pengalaman sensasional yang dialami anak usia dini merupakan dasar semua pembelajaran. Oleh karena itu, Comenius meyakini bahwa penggunaan buku yang ada ilustrasinya akan sangat membantu mengembangkan kemampuan anak. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.